up, no counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang FOMO sama dunia perfilman? Percuma kalau FOMO doang, tapi nggak bisa mengkritik filmnya. Selamat datang di video akhir tugas kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang menilai karya melalui kritik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Enjoy watching. Apa itu kritik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kritik yaitu kecaman, tanggapan, atau kupasan yang terkadang disertai dengan uraian serta pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan lain sebagainya. Kritik bisa juga dapat disebut sebagai suatu tanggapan atau ungkapan mengenai baik dan buruknya suatu tindakan yang akan atau telah dibuat. Struktur kritik. Struktur kritik terdiri dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Uraian sebagai berikut. 1. Evaluasi. Evaluasi isinya yakni pernyataan umum perihal komentar yang akan disampaikan. 2. Deskripsi teks. Deskripsi teks adalah bagian isi dari teks tanggapan kritis, berisi informasi perihal data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung atau melemahkan sebuah pernyataan. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian terakhir teks, berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Kaidah kritik. Beberapa kaidah kritik sebagai berikut. Yang pertama, kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Misalnya, ibu membeli daging ayam dan daging sapi di samping pasar. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan tiap-tiap kata serta struktur. Misalnya, agar, sebaiknya, supaya, apabila, dan lain sebagainya. Ketiga, kata rujukan. Kata rujukan yaitu ungkapan yang digunakan oleh penulis guna untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan dikenal juga dengan sebutan referensi. Keempat, pilihan kata. Dalam membuat kritik, pemilihan kata atau diisinya harus sesuai dengan penggunaannya untuk memudahkan. Selanjutnya, perbedaan kritik dan esai. Perbedaan kritik dan esai dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan juga berdasarkan pandangan penulisnya. Yang dimana berdasarkan pengetahuan yang disajikan, kritik kajiannya yaitu berupa karya, sedangkan esai berupa karya atau fenomena. Yang kedua, kritik mempunyai deskripsi karya bila berwujud buku, sedangkan esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karyanya. Yang ketiga, kritik menyajikan data, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Untuk perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan pandangan penulisnya. Kritik menyajikan penilaian yang objektif dan data yang logis, sedangkan esai kajian penilaiannya dilakukan secara subjektif dan pendapat menurut pribadi penulisnya. Yang kedua, kritik menggunakan kajian teori yang mapan, sedangkan esai tidak pernah mencantumkan teorinya. Yang ketiga yaitu pembahasan dikritik, utuh dan menyeluruh, sedangkan esai kajian yang menarik dan yaitu penulisnya. Gue takutin dari awal kalau ada salah satu dari kita yang ketangkep. Terus gimana? Diam saya. Nah, itu tadi cuplikan pendek dari film yang berjudul Mencuri Raden Saleh, yang dimana film ini diperankan oleh Angga Yunanda dan juga Iqbal Ramadan.
Dalam film ini, kami dapat mengkritik bahwa film Raden Saleh terlalu banyak plot twist. Plot twist memang dibutuhkan untuk membuat film menjadi menarik dan tak tertebak. Namun, terlalu banyak plot twist juga dapat membuat jalan ceritanya jadi kabur dan tidak fokus. Salah satu overplot twist di film ini yaitu yang dilakukan oleh bapaknya Piko, yang seharusnya ia tidak bersekongkol dengan mantan presiden Permati untuk memperkerjakan Piko dengan memalsukan lukisan yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro, sebab ia berusaha menjebak anaknya sendiri yaitu Piko. Alur dalam film ini terlalu cepat dan seringkali menggantung, sehingga penonton tidak bisa menikmati alurnya secara jelas. Hal ini ditunjukkan pada adegan kisah cinta Ucup dengan Vella yang tidak diceritakan secara lanjut mengenai hubungan mereka berdua. Setelah Ucup berhasil membawa Vella bergabung dengan komplotan Piko untuk bekerja sama membantu ayahnya bebas dari penjara. Selanjutnya adalah peran polisi dalam film ini terlihat seperti mudah dibodohi saat salah satu anggota komplotan Piko yang bernama Tekuk ditangkap dan akhirnya ia dibebaskan dengan mudah. Keamanan di Istana Negara juga sangat tidak masuk akal, yang dimana Piko dan rekan-rekannya dengan mudah masuk Istana Presiden tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan yang seharusnya sangat ketat. Atau adegan di mana kru Piko berhasil lolos dari kejaran polisi dengan menggunakan mobil yang tidak mencolok. Beberapa adegan ini mungkin terlihat keren, tetapi juga membuat penonton bertanya-tanya menanyakan kredibilitasnya. Itu tadi beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya guys.